Sobat Sanak, semuanya, pernahkah Bubu Henpian mendengar seseorang saat ditawari jabatan menjadi gubernur, tapi ia menolaknya? Begitulah adanya dalam catatan sejarah Indonesia, hanya pernah terjadi dari orang Banua Banjar Kalimantan Selatan, dan mungkin saja tidak akan pernah terjadi sesudahnya, hingga sampai saat ini. Berikut Banjar Alkisah akan mengulas kisah sejarahnya. Maka tersebutlah seorang tokoh pejuang dan jurnalis tiga zaman. Beliau ialah Anang Abdul Hamidan, atau biasa disebut A.A. Hamidan. Beliau lahir di Rantau, Tapin, tanggal 25 Februari 1909. A.A. Hamidan adalah seorang pejuang dan wartawan dari Banua Banjar Kalimantan Selatan. Beliau mendirikan media surat kabar Suara Kalimantan pada tanggal 5 Maret 1942, dan juga beliaulah yang membawa berita kemerdekaan Indonesia ke Kalimantan pada 24 Agustus 1945 dengan menggunakan pesawat Jepang. Kehidupan awal beliau bersekolah Ropis Lagere School di Samarinda. Meski bukan keturunan ningrat di zaman penjajahan Belanda, tapi A.A. Hamidan punya kesempatan melanjutkan sekolahnya ke Gemontelik Mulo Evans School di Batavia Genrum. Sobat Sanak semuanya, perlu kita tahu, di zaman penjajahan, hanya keturunan ningrat sajalah yang bisa bersekolah tinggi. Tapi beliau berkesempatan melanjutkan sekolah karena adanya politik balas budi Belanda, atau yang disebut politik etis, sehingga beliau melanjutkan sekolahnya ke Gemontelik Mulo Evans School di Batavia Genrum, yang sekarang ialah Jakarta. Dan perlu kita tahu bahwa saat itu jarang putra Kalimantan yang bukan keturunan ningrat dapat memasuki dunia pendidikan Eropa. Dengan kesadaran itulah beliau sangat menekuni pendidikannya di sana. Sejak muda, beliau mengabdikan dirinya untuk dunia pers. A.A. Hamidan sebenarnya sudah berkecimpung di dunia jurnalistik sejak tahun 1927, baik di media surat kabar Kalimantan atau juga media surat kabar di tanah Jawa. Sobat Sanak semuanya, perlu kita tahu, Anang Abdul Hamidan, beliau adalah sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa disingkat PPKI, dari Kalimantan. Cerita ini berawal pada 18 Agustus 1945. Kala itu, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, maka digelar sidang pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI, di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Sidang ini membahas rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI. Dalam rapat itu juga diusulkan bahwa Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno, sementara Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan itu diterima dengan suara bulat. Peserta sidang pun lantas berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Malam harinya, tanggal 19 Agustus tahun 1945, dini hari, diadakan pertemuan khusus membahas hal-hal yang mendesak, yaitu masalah wilayah negara, kepolisian, tentara, dan perekonomian. Para utusan daerah diminta menjadi gubernur di daerahnya masing-masing. Namun saat itulah Anang Abdul Hamidan, sebagai perwakilan dari Kalimantan, menolak tawaran jabatan sebagai gubernur pertama Kalimantan. Padahal, anggota PPKI dari luar Jawa, semuanya bersedia diangkat menjadi gubernur.
Sebut saja, Teuku Muhammad Hasan, memimpin Sumatera, I Gusti Ketut Puja, memimpin Sunda Kecil, Jelatu Harhari, memimpin Maluku, serta GSSJ Ratulangi, menjadi Gubernur Sulawesi. Selain mereka, ada Sutarjo Kartohadikusumo, memimpin Jawa Barat, Raden Panji Suroso, memimpin Jawa Tengah, dan Raden Mas Tumenggung Aryo Surjo, menjadi Gubernur Jawa Timur. Penolakan A.A. Hamidan, menjadi Gubernur Kalimantan, tentu membuat heran mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut. Bung Hatta pun menanyakan hal itu. Tapi, dengan tegas A.A. Hamidan menjawab, bahwa beliau hanya ingin tetap berkiprah di bidang yang selama ini ia geluti, yakni menjadi wartawan. Meski heran dengan penolakan A.A. Hamidan tersebut, Otto Iskandar Dinata, atau yang saat ini, gambar beliau, ada di uang kertas Rp20.000 tersebut. Otto Iskandar Dinata adalah pahlawan nasional dari Sunda, Jawa Barat. Saat itu beliau yang memimpin pertemuan, kemudian bertanya kepada A.A. Hamidan tentang siapa yang dia usulkan menjadi Gubernur Kalimantan. Lantas, A.A. Hamidan mengusulkan bahwa untuk yang menjadi Gubernur Kalimantan pertama ialah Pangeran Muhammad Nur, yang waktu itu tinggal di Bandung, sebagai pegawai tinggi Departemen Pekerjaan Umum, yang akan menduduki jabatan gubernur pertama tersebut. Pangeran Muhammad Nur adalah intah, atau cucu, dari cucu Sultan Adam Al-Watsik Billah, atau singkatnya, ialah, Pangeran Muhammad Nur, adalah keturunan Kesultanan Banjar. Maka saat itu, A.A. Hamidan pun yakin usulannya akan diterima seluruh rakyat di Kalimantan. Kemudian, Presiden Soekarno menerima usulan A.A. Hamidan. Lantas, 8 gubernur itu pun diangkat pada tanggal 5 September tahun 1945. A.A. Hamidan sang pejuang pers, kelahiran dari rantau Tapin ini, beliau meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus tahun 1997. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Muslimin Banjarbaru, Kalimantan Selatan.